Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam channel Cahaya Rancamaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi otonomi daerah. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat tidak bisa menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Karena luas wilayah kita yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota, maka perlu adanya kerjasama antara pemerintahan pusat dengan daerah. Maka dibentuklah otonomi daerah. Nah, dari mana sih kata otonomi itu sendiri? Otonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya auto, sendiri, sedangkan nomos yang berarti hukuman atau aturan. Jadi kalau kita disimpulkan bahwa otonomi adalah aturan sendiri, mengatur sendiri, atau memutuskan sendiri. Nah, bagaimana dengan otonomi daerah di Indonesia? Otonomi daerah Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang intinya adalah bahwa pemerintahan daerah diberi kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri, namun masih dalam cakup wilayah NKRI. Nah, sejarahnya otonomi daerah itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu dengan dikeluarkannya Stadplat nomor 39 tentang pembentukan pemerintahan daerah untuk mengatur keuangannya sendiri. Nah, selama perjalanannya sendiri, otonomi daerah sudah berlaku, dan di zaman Orde Baru, otonomi daerah berasaskan asas sentralisasi. Apa sih asas sentralisasi sendiri itu? Nah, asas sentralisasi merupakan pemusatan seluruh kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintah pusat. Jadi seluruh wilayah di daerah di Indonesia itu harus sesuai dengan keinginan dari pusat. Baik kebijakan politik, ekonomi, administrasi itu semua berasal dari pusat. Dan ini berlangsung selama 32 tahun. Nah, di tahun 1908 Indonesia mengalami gejolak ekonomi atau jatuhnya Orde Baru. Dengan jatuhnya Orde Baru ini, maka asas sentralisasi berubah menjadi asas desentralisasi. Apa sih asas desentralisasi itu? Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pusat kepada daerah. Nah, selepas Soeharto, presiden kita turun, dinaikkan oleh B.J. Habibie merasa bahwa daerah bisa maju asalkan diberikan kewenangan seluas-luasnya. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, seiring berjalannya waktu, undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang 23 Tahun 2014, dan yang terbaru Undang-Undang 9 Tahun 2015. Nah, tujuannya apa sih dengan adanya otonomi daerah? Yang pertama adalah distribusi regional yang merata dan adil. Kedua, peningkatan terhadap pelayaran. Ketiga, adanya sebuah keadilan. Keempat, adanya peningkatan demokrasi. Kelima, menjaga hubungan harmonis antara pemerintahan pusat dengan daerah. Yang terakhir adalah menumbuhkan kreativitas di daerah. Nah, di masa reformasi ini, dengan adanya undang-undang ini sudah ada beberapa daerah provinsi baru, baik kabupaten atau kota. Di tahun 1999 hingga 2004, sudah ada 7 provinsi, 115 kota, dan ada 26 kabupaten. Dan di periode kedua, di tahun 2004 hingga 2014, sudah ada 1 provinsi, 66 kota, dan ada 8 kabupaten. Nah, di tingkat Kementerian Dalam Negeri itu sedang menunggu sebanyak 305 daerah otonomi baru. Dan saat ini Indonesia memiliki total 34 provinsi dan 508 kabupaten atau kota. Nah, bagaimana sih syarat administrasi dalam pembentukan otonomi daerah yang baru? Ini juga ada dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa setiap provinsi baru itu harus mendapatkan persetujuan antara DPRD kota, provinsi atau kabupaten dengan gubernur, wali kota atau bupati, dengan pertimbangan juga dari rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Nah, selain syarat administrasi juga ada syarat fisik. Nah, apa saja syarat fisiknya? Untuk tingkat provinsi itu setidaknya membutuhkan 5 kabupaten atau kota,
Sedangkan untuk kecamatan, untuk pembentukan daerah kabupaten dibutuhkan 5 kecamatan, dan untuk di tingkat kota itu dibutuhkan 4 kecamatan. Nah, selain syarat fisik juga ada syarat teknis dalam otonomi daerah. Yang pertama, geografi, itu juga harus diperhatikan. Demografi, sosial politik, potensi ekonomi, dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ini juga ada pembagian antara pemerintahan pusat dan daerah. Mungkin selama ini kita berpikir apa saja sih tugas dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dengan ada otonominya daerah. Nah, untuk ini kita dibagi menjadi 3, yaitu pertama absolut, pemerintahan umum, dengan konkuren. Untuk absolut, itu adalah tugas dari pemerintahan pusat yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan pusat. Salah satunya adalah keamanan, pertahanan, luar negeri, keuangan, fiskal, moneter, dan agama. Sedangkan pemerintahan umum itu adalah kepala pemerintahan kita sendiri yaitu presiden. Nah, sedangkan konkuren ini adalah pembagian antara pemerintahan pusat dengan daerah. Untuk yang wajib itu adalah salah satu tugas pokok dari pemerintahan daerah. Terkait dengan pelayanan juga non pelayanan dasar. Sedangkan pilihan ini disesuaikan dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Jika daerah itu berada daerah laut, pesisir, biasanya dia akan mengambil tentang kelautan dan perikanan. Jika daerah itu ada daerah dekat gunung, biasanya dia akan ambil pertanian. Lalu kelebihannya apa sih dengan adanya otonomi daerah? Yang pertama, prioritas pembangunan. Kedua, pembangunan daerah lebih maju. Ketiga, mengatur pengelolaan sendiri. Keempat, kerjasama lebih terjalin. Kelima, mudah menyesuaikan kebutuhan. Namun, selain ada kelebihan, juga ada kekurangan dari otonomi daerah. Yang pertama, pertentangan peraturan. Kedua, kesenjangan antar daerah. Ketiga, pengawasan yang lemah. Keempat, rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah teman-teman terkait materi kita hari ini tentang otonomi daerah. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku anak Indonesia, aku cinta Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.